Haleluya, shalom teman-teman, selamat pagi, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan pada sesi ini kita akan sama-sama mendengarkan mengenai komentar dari Bang Ade Armando tentang putusan pengadilan terkait dengan masa hukumannya Pak MKC. Dan kemudian Bang Ade Armando ini juga menyampaikan harapannya untuk timnya Pak MKC ini bisa naik banding, bahkan kalau perlu sampai ke Mahkamah Agung, terutama tujuannya dalam rangka mendapatkan keadilan. Nah, seperti apa komentar lengkapnya? Mari kita simak sama-sama seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Vonis 10 tahun penjara bagi Muhammad KC sangat tidak masuk akal. Saya tentu menghormati keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ciamis. Namun saya tetap merasa hukuman itu sangat jauh dari rasa keadilan. KC mungkin bersalah dan menyebalkan, tapi hukuman 10 tahun rasanya jauh melampaui akal sehat. Muhammad KC dinyatakan bersalah karena dinilai sengaja menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Larangan itu merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946. Saya ingin mengomentari substansi dan lama hukuman yang diberikan. Pertama soal konten ucapan KC. Melalui videonya, KC memang terkesan menghina Islam. Dia mengaku ex-muslim yang pernah mendalami Islam dan kemudian pindah memeluk Kristen. Ia merujuk pada sejumlah ayat Al-Quran, namun kemudian memotongnya dari konteks, menafsirkannya sendiri secara dangkal, dan menyebarkan tafsirannya itu. Gagasan utama KC sederhana. Yesus atau Nabi Isa akan membawa umatnya ke surga, sementara Muhammad akan membawa umatnya ke neraka. Menurutnya Yesus atau Nabi Isa dekat dengan Allah, dan karena itu apa yang disampaikan Yesus tentang Allah adalah akurat. Ini berbeda dengan Muhammad. Menurut KC, Muhammad tidak dekat dengan Tuhan. Muhammad itu dekatnya dengan jin. Dan untuk meyakinkan penonton, KC senang sekali mengutip ayat yang mengatakan jin berkumpul mengikuti Muhammad. Menurut KC, disitulah pokok persoalannya. Dalam penjelasan Al-Quran memang dikenal istilah jin Islam. Jumlah jin Islam itu banyak. Padahal kata KC, jin itu adalah semacam setan. Jadi kalau Muhammad dekat dengan jin, ini berarti Muhammad dekat dengan setan. Tapi kalau Yahya dihukum 5 bulan, sementara KC dihukum 10 tahun, ini sih namanya sangat tidak adil. Kesannya karena Yahya Muslim, dia cukup dihukum ringan. Sebaliknya karena KC Kristen, dia harus dihukum seberat-beratnya. Kita berharap kuasa hukum KC mengajukan banding. Kalau perlu sampai ke Mahkamah Agung agar keadilan bisa ditegakkan. Nah, itu dia teman-teman tanggapan yang luar biasa dari Bang Ade Armando terkait dengan Yahya Waloni dan juga Pak Muhammad KC. Tetapi pada sesi ini saya sangat tertarik sekali dengan gagasan dari Bang Ade Armando yang kemudian memberikan support ataupun berupa harapannya untuk Pak MKC bersama dengan tim kuasa hukumnya bisa mengajukan banding. Dan memang teman-teman ini luar biasa, mengenai banding ini sudah dilakukan oleh tim penasihat hukum Pak MKC beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga kemudian hasilnya dari 10 tahun dikurangi 4 tahun dan sisanya 6 tahun. Nah, kalau teman-teman masih ingat penjelasan di video kemarin yang sudah kita bahas, teman-teman bisa memperhatikannya sebelum ini. Salah satu penasehat dari Pak Muhammad KC yaitu Pak Martin Simanjuntak menyampaikan bahwa memang sekarang sedang diupayakan agar nantinya Pak MKC ini ya kasusnya bisa naik sampai ke Mahkamah Agung, tentunya dalam rangka memperjuangkan keadilan. Nah, teman-teman sekalian, memang menarik sekali ya. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai Pak Muhammad KC ini menjadi lebih intensif di media sosial karena terutama kita punya pembanding ya. Kita punya pembanding yaitu Yahya Waloni yang dalam banyak pemberitaan, bahkan teman-teman kalau menyimak secara keseluruhan nantinya penjelasan dari Bang Ade Armando ini, Yahya Waloni ini juga sudah melakukan penafsiran terhadap kitab suci kita ataupun kemudian mengutip-ngutip ayat secara tidak lengkap dan kemudian menyampaikan apa yang dia sampaikan dengan sesuka hatinya. Nah, teman-teman sekalian, memang yang membedakannya adalah ketika iman Kristiani ataupun iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini dibahas begitu luar biasa serampangan oleh mereka-mereka yang sudah bukan beragama Kristen, ya respon kita memang tidak kemudian menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat,
Karena kecenderungan utamanya adalah ketika orang Kristen mendengarkan imannya dibahas oleh orang-orang yang bukan agama Kristen, kecenderungannya adalah hadir di depan publik untuk memberi jawab ataupun respon. Dan ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Alkitab. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 tentang siap sedia dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapan iman yang ada dalam Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, tetapi terlepas dari semuanya itu, kita pun sebagai warga negara ya tentu punya hak dan kemudian juga menjadi sesuatu yang sangat baik bila pada akhirnya orang-orang yang mengoceh mengenai iman kita ini ya kita serahkan kepada para aparat untuk diproses secara hukum ya dengan jalan melapor tentunya. Tapi memang ini pun juga jarang sekali dilakukan oleh umat Kristen karena satu sisi lainnya kita menganggap bahwa sesungguhnya apapun yang kemudian diocehkan oleh orang tentang iman kita itu sama sekali tidak mengurangi kualitas dari iman Kristiani itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kita doakan terus memang ya, kita doakan terus, dan saya secara pribadi sangat berterima kasih dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Memang saya melihat teman-teman beliau ini mencoba untuk objektif ya, mengkaji apa yang dilakukan oleh Pak MKC dan juga Yahya Waloni. Nah, teman-teman, bagi saya secara pribadi, kalaupun pada akhirnya Bang Ade Armando juga tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC, saya pikir itu sesuatu yang sangat lumrah. Demikian kita ketika iman kita dibahas oleh orang-orang yang kemudian tidak sekeyakinan lagi dengan kita dan kita merasa bahwa itu tidak seperti yang kita pahami, tentu kita akan mengambil satu sikap untuk mengcounter ataupun dalam rangka memberikan bantahan. Nah, itu hal-hal yang wajar saja, silakan saja. Itu haknya Bang Ade Armando untuk membela, menjelaskan mengenai apa yang diyakininya. Tetapi terlepas dari semuanya itu, saya sangat salut selain dari beliau juga mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC, beliau dengan legowo menyampaikan keprihatinan ataupun kepeduliannya ketika Pak MKC ini mengalami ketidakadilan berdasarkan ukuran apa yang dialami oleh Yahya Waloni yang diputuskan oleh pengadilan itu dari tuntutan 7 bulan dan divonisnya menjadi 5 bulan. Nah, inilah yang menarik perhatian saya dari komentarnya Bang Ade Armando ini luar biasa sekali. Teman-teman nanti kan bisa menyimak secara keseluruhan, karena dalam bagian tadi itu saya hanya tampilkan beberapa poin penting saja yang mau saya soroti pada sesi ini, dan ini luar biasa. Nah, memang betul ya, kalau berbicara mengenai topik-topik penistaan agama dan proses hukumnya, itu ya. Kalau teman-teman memperhatikan beberapa waktu belakangan ini ketika ya ramai sekali mengenai babi Ambo, teman-teman, itu ramai langsung muncul reaksi respon di masyarakat ya. Bahkan pemiliknya itu katanya kan sampai diperiksa oleh pihak aparat ya, karena sudah ada yang kemudian bersuara keras. Ya bahkan anggota-anggota DPR pun juga ikut mengomentari hal seperti itu. Lalu tidak hanya itu, kalau teman-teman masih mengingat mengenai Rosyuryo yang sudah dilaporkan juga katanya karena dianggap menghina agama Buddha mengenai stupa Borobudur itu, teman-teman. Ya sampai sekarang kita juga belum tahu apakah sudah diproses atau bagaimana. Jadi memang kita melihat ataupun setidaknya dengan dinamika realita yang seperti itu kita mendapati kesan loh kok sepertinya kalau yang diduga melakukannya itu dari mayoritas ke minoritas, kok sepertinya prosesnya tidak secepat ketika yang melakukannya dari minoritas ke mayoritas. Nah, teman-teman, contoh yang paling singkat ataupun paling sederhana yang masih kita ingat adalah mengenai Pak MKC. Itu diproses secara hukum, bahkan sudah ditangkap. Nah, berbeda dengan Yahya Waloni yang sudah dilaporkan beberapa waktu sebelumnya, tetapi pada akhirnya lebih terakhir MKC yang dilaporkan, lebih cepat MKC yang diproses daripada Yahya Waloni yang sudah lama dilaporkan belakangan diproses setelah MKC. Nah, inilah yang kemudian kita mendapati kesan sepertinya implementasi keadilan terkait dengan topik-topik penistaan agama ini sepertinya masih menjadi pergumulan yang serius dan merupakan pergumulan yang berat tentunya. Dan karena itulah kita harapkan semoga ya seperti yang dijelaskan oleh tim penasihat hukum PMKC kemarin, untuk mereka sedang mempersiapkan bagaimana ini bisa ya diajukan dalam bentuk kasasi ke Mahkamah Agung tentunya. Ya kita doakan, kita dukung supaya pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan dalam situasi, dalam keadaan yang seperti ini, supaya pada akhirnya Pak MKC ini benar-benar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Itu yang kita harapkan. Saya juga di teman-teman ada yang menyuarakan bebaskan Pak MKC, semoga MKC bebas. Saya pun juga berharap demikian, tapi itu kayaknya kemungkinannya sangat kecil karena Yahya Waloni pun juga tidak bisa bebas. Tapi setidaknya itu adalah 11-12 dengan Yahya Waloni, itu yang kita harapkan.
Dan memang betul teman-teman di dalam cuplikannya video Bang Ade Armando menyampaikan sebenarnya yang menjadi orientasinya adalah bagaimana ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Itu dia teman-teman, mari saling menghormati perbedaan antara satu dengan yang lain, karena kita Indonesia beragam dalam hal suku, dalam hal bahasa, dalam hal agama, dan banyak hal lainnya kita beragam, dan itu luar biasa. Itu adalah hal yang perlu kita rawat bersama, karena itulah solusi atas keberagaman ini Pancasila. Di dalam silanya yang ketiga, Persatuan Indonesia. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk Bang Ade Armando. Tuhan memberkati.